Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Di Tengah Lingkaran Maut episode ketiga. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Bagiku, ia agak pucat, seolah-olah tak pernah keluar dari puri. Aku sering mengajaknya pergi, kata Kelisti. Aku telah menjadi temannya. Ya, tapi kau suka mengajaknya ke pavilion di pinggir danau. Dan sementara kau baca novel, anak itu kau biarkan mengantuk dan diam dengan coklatnya. Itulah sebabnya aku meminta agar mama mencari pengasuh orang Inggris. Biasanya orang Inggris punya banyak ide-ide yang segar dan tidak suka memanjakan anak. Kau bisa setajam pisau. Celeste merajuk dan menatap tajam pada Paul. Kukira kau menginginkan anak itu tumbuh seperti kau dengan hati batu. Setidak-tidaknya punya rasa disiplin manis. Kau memang manja seperti anak kecil. Sementara Nona Jones telah bekerja sejak ia masih remaja sekali. Kukira ia tahu bahwa aku menginginkan Daisy punya rasa tanggung jawab terhadap masa depannya. Dan tidak hanya menggantungkan diri pada keluarga. Membosankan, Paul. Orang hanya mau bekerja kalau memang harus bekerja. Dan orang-orang kejam seperti kau yang punya pikiran bahwa semuanya akan salah tanpa diawasi oleh mata mereka yang seperti mata elang. Kelisti tersenyum kurang ajar dan dengan malas menyandarkan tubuhnya di kursi, persis seperti anak kucing kena sinar mentari. Sebetulnya, Maxine mengizinkan aku meneruskan sekolah di Swiss seperti dia dulu. Tapi aku lebih senang tinggal di sini dengan dia. Sekarang aku betul-betul membutuhkannya. Karena papa telah menikah lagi dan istrinya hanya sedikit lebih tua dari Maxine. Terlalu muda bagi papa. Karena kesepian, Kelisti. Papamu telah menikahinya karena kesepian. Dan mungkin juga karena cinta. Cinta? Seru Kelisti sinis. Kau tak percaya cinta kan? Kau pernah bilang pada Raoul bahwa laki-laki harus bisa menghilangkan emosinya terhadap perempuan. Laki-laki harus bisa menggunakan akal sehatnya. Dan tak mudah tergiur oleh tubuh. Kalau tak salah, saat itu aku sedang mencoba anggur dengan Raoul Ersi. Dan sebetulnya kau tak boleh menguping. Kau sembunyi di mana? Di antara tong-tong anggur. Kelisti ketawa terpingkal-pingkal sementara Paul mengenyitkan dahinya. Waktu itu aku sudah berumur 16 tahun. Dan kupikir sangat menyenangkan untuk menguping percakapanmu dengan Raoul yang tetap bergaya Paris meskipun datang di Sutton Court. Mudah-mudahan ia punya cerita-cerita kurang ajar yang akan diceritakan kepadamu. Yang bagiku lebih baik daripada membicarakannya tentang perempuan. Pasti ia punya macam-macam pengalaman yang mengasyikkan. Raoul memang suka ngobrol dan ceritanya selalu dilebih-lebihkan. Paul berdiri seolah-olah mendadak ia ingin mengakhiri percakapan itu. Sudah waktunya aku harus menemui pegawai-pegawaiku. Kau mau ikut aku atau tetap di sini saja menemani Nona Jones menghabiskan sarapannya? Ikut kau. Jawab Kelisti sambil berdiri dan meraih lengan Paul, seolah-olah mencari kehangatan dan ketegaran dari tubuh Paul. Ya, gadis ini memang sudah tergila-gila oleh kejantanan Paul, pikir Margot. Kami harus meninggalkan Anda, Nona Jones, kata Paul. Semoga Anda merasa senang dan bebas selama mengajak Daisy mencari udara segar di luar. Tapi hati-hati dengan danau. Ada bagian yang sangat dalam, dan kami tak menginginkan ada kecelakaan lagi. Margot terus memperhatikan mereka meninggalkan patio, dan begitu mereka menuruni tangga yang menuju interior puri, tubuhnya sedikit menggigil. Waktu berbicara tadi, Paul kelihatan emosi dan matanya tampak murung. Apa karena sedih teringat Michael? Atau mungkin teringat gadis pelayan pribadi ibunya, yang masih muda dan cantik tapi bodoh, yang telah mengakhiri hidupnya di dalam danau. Setelah menghabiskan makanannya, Margot melangkah ke parapet, yaitu dinding besi rendah yang membatasi patio, dan melemparkan matanya ke menara yang berwarna hitam dengan atap kerucut. Tanaman yang menjalar di tembok sangat subur dan kelihatan seperti mantel beludru hijau. Inilah yang paling dicintai oleh Paul Casalis di antara segala-galanya. Dan Daisy harus diajar untuk mencintainya juga. The Esprit de Family, suatu kewajiban sebelum mencintai seorang perempuan. Dan siapakah Raoul d'Ercy? Pikir Margot saat menuruni tangga pilin ke ruang utama puri. Kamar anak tampak cerah karena sinar matahari waktu Margot tiba di situ. Daisy telah turun dari tempat tidur dengan piyama setengah terbuka. Anak itu sedang bermain-main dengan serdadu-serdadu berwarna di lantai. Mendengar ada orang masuk dengan tenang, ia mendongak. Bonjour, Daisy.
Margo tersenyum memandang Desi, kemudian berlutut di lantai dan melihat mainan anak itu. Serdadu-serdadu berkuda ini semuanya gagah dan mengenakan topi bulu asli. Kok anak yang beruntung, Desi? Margo bicara dalam bahasa Inggris. Menguji kemampuan Desi dalam bahasanya itu, sampai lama Desi hanya memandangnya, memperhatikan seragam dan peci yang menempel di atas rambutnya yang berwarna tembaga. Serdadu-serdadu ini Paman Raul yang membuat, kata Desi. Yah, nama itu lagi. Margo mulai punya perasaan bahwa Raul dari Paris seorang laki-laki yang cakap dan menarik. Margo mengambil salah satu dari serdadu itu. Tingginya kira-kira 4 inci dan dibuat dengan sangat rapi. Mereka punya benteng, tanya Margo dalam bahasa Perancis. Dan seketika Desi tersenyum dan lari ke sebuah lemari yang dipasang dalam-dalam di tembok. Ia membuka lemari itu dan membuka laci-laci yang penuh dengan mainan yang bagus-bagus. Kemudian mengobrak-abrik lemari bagian bawah dan mengeluarkan sebuah benteng. Dengan gembira anak kecil itu lari ke Margo. Seketika Margo menahan napasnya karena teringat waktu Michael membeli bunga mimosa di toko tempat ia bekerja. Waktu ia pulang dari kerja, dilihatnya bunga-bunga itu ada di dalam kamarnya. Rupa-rupanya Michael telah menyuap nyonya rumah tempat ia nyewa kamar sehingga bisa masuk. Di samping bunga, Michael juga telah meninggalkan parfum dan sebuah kart dengan tulisan. Dari Roscoe Jador. Membaca tulisan itu, Margo tersenyum dan membenamkan mukanya di bunga. Michael selalu menyebutnya bunga mawar yang punya duri sepanjang 1 yard setiap cinta Michael membara. Lihat Nona, seru Desi membangunkan lamunan Margo. Lihat, aku punya meriam dan granat. Dan serdadu-serdadu berkuda ini punya senapan. Setelah bertempur mati-matian, mereka menghancurkan pintu gerbang. Mereka menyerang benteng. Mengasyikan bukan? Ya, sangat mengasyikan, jawab Margo dan memandang rambut Desi yang kusut dan matanya yang bersinar menatapnya. Seperti itulah Michael dulu memperlihatkan cintanya. Kita mau main, kata Desi. Aku akan menjadi Napoleon dan tentu saja Anda jadi musuhku. Margo ketawa. Aku ingin jadi temanmu sayang. Mereka bermain kira-kira setengah jam. Kemudian Margo memaksa agar Desi mandi dulu. Sementara ia mau ngebel pelayan supaya menyiapkan sarapan Desi. Ia membalut tubuhnya dengan pakaian kerja putih dan besar. Anda akan memberi pelajaran kepadaku, tanya Desi sambil menggosok tubuhnya di dalam bak mandi yang penuh dengan busa. Kukira hari ini kita akan saling mengenal dengan baik dulu, Mon Ami. Halaman pura ini sangat bagus buat tempat main, penuh dengan pohon dan tanaman. Dan kita akan berjalan-jalan ke sana. Kau akan kuberitahu nama-nama tanaman itu dalam bahasa Inggris. Oke, pendekar pedang tampan? In efek, aku sangat bahagia, Nona. Karena Anda harus jadi guru privatku. Anda cantik. Tiba-tiba Desi terkikik. Tapi Anda kelihatan lucu dengan pakaian kerja seperti ini. Margo membungkuk dan menggelitiki Desi yang ada di dalam air waktu Bertie masuk membawa nampan berisi susu, telur, dan buah. Bertie terbelalak melihat pemandangan seperti itu. Air mencebur membasahi lantai. Saya tahu Anda hanya akan menyibukkan diri saja, Nona Jones. Tapi harus saya peringatkan, ini pekerjaan yang tidak praktis. Membiarkan anak berbuat seperti beruang kecil. Anda harus menanamkan rasa disiplin. Atau apa anak buahku harus menghabiskan waktunya setengah jam untuk mengepel lantai dan menyingkirkan mainan-mainan itu? Margo mendongak dan menyeringai. Jangan khawatir, tempat ini tak akan kami tinggalkan seperti kandang beruang, Bertie. Setelah Desi sarapan, kami akan jalan-jalan. Halaman puri ini sangat luas seperti rimba dan kami ingin melihat-lihat keadaan di sana. Bagaimana dengan pelajarannya, Nona Jones? Anda sadar bahwa di sini Anda bukan hanya untuk menghibur anak itu. Kalau saya bisa menghibur hatinya, Bertie, bahkan semuanya akan berjalan dengan baik. Margo tersenyum dan menyelubungi tubuh Desi dengan handuk. Kita akan semakin mengenalnya, sayang. Lihat matahari itu. Hari sangat bagus buat kapur dan papan tulis. Dengan muka cemberut karena kesal pada gadis Inggris yang seperti orang gila dan tak bisa dinasihati itu, Bertie meninggalkan mereka dan meletakkan nampan yang dibawanya. Desi memandang Margo dan Margo juga memandang Desi. Mereka saling berpandangan dan mata mereka seolah-olah mengatakan sesuatu yang lucu. Waktu Desi menghabiskan buahnya, Margo bertanya, "Bagaimana dengan ibumu, Desi? Tiap pagi, apa kau selalu datang ke kamarnya?" Desi menjilat bibirnya yang penuh dengan air buah. "Tidak," katanya sambil menggeleng. "Setiap pagi, Mama senang sendirian. Kadang-kadang kalau sore aku menemuinya, tapi kalau hatinya tidak sedang sedih. Dia sangat menderita." Kata-kata itu begitu dewasa dan menyedihkan untuk didengar dari bibir anak sekecil Desi. "Anda tahu, aku harus diam dan tak boleh mengganggunya.
Ya bersama papa waktu papa tenggelam dan ya sangat sedih. Seketika Margo merasa tak sabar pada Maxine. Ia sadar Maxine memang menderita karena ditinggal suaminya yang masih muda. Tapi ada Desi yang sangat membutuhkan kasih sayangnya. Rupa-rupanya baginya Michael paling berharga dari segala-galanya. Bahkan lebih berharga daripada anaknya sendiri yang masih hidup. Itulah sebabnya ia selalu mengurung diri, merenungi suaminya yang telah meninggal dunia. Margo memutuskan ia harus melakukan sesuatu yang bisa membuat Maxine tertarik pada anaknya. Tapi saat ini Margo masih mau jalan-jalan dengan Desi dulu. Setelah menaruh cangkir dan piring kosong di tampan dan merapikan diri, Margo mengajak Desi keluar kamar dan menyusuri koridor yang sepi. Kemudian melewati pintu kamar Maxine dan menuruni tangga ke bawah. Mereka sampai di tengah-tengah tangga waktu bertemu dengan Yenov Delbert yang membawa buku catatan dan sedang dalam perjalanan ke kamar Madame Casalis. Yenov mengedipkan matanya melihat seragam yang dikenakan Margo. Matanya bersinar puas karena dengan pakaian seragam itu, Margo dianggap seperti pegawai-pegawai lainnya. Kemudian ia memandang Desi dan dengan suara dingin berkata, "Seharusnya kau bilang pada Nona Jones bahwa kemeja birumu hanya dipakai pada hari Minggu. Hari-hari lainnya kau pakai kemeja putih." Tadi Desi sudah bilang begitu, tapi saya rasa pakaian putih agak terlalu formal untuk dipakai di hari yang secerah ini. Potong Margo. Di samping itu, saya mau minta pada Madam agar lemari Desi ditambah dengan beberapa pakaian berwarna. Anak-anak senang pakaian berwarna. Desi bukan anak-anak, kata Yenov tajam. Ia cucu dari Madame Casalis, dan dia harus jadi gentleman. Aku yakin Anda pasti biasa menghadapi buaya darat. Tidak, Nona, potong Margo cepat. Saya juga tak biasa menghadapi orang yang bermulut besar seperti Anda, yang biasanya hidupnya tak pernah merasa tentram. Muka Yenov yang pucat seketika merah padam, dan sebelum bibirnya yang gemetar bisa mengeluarkan suara, Margo telah meraih lengan Desi dan cepat-cepat anak kecil itu menuruni tangga ke hall. Dengan terburu-buru mereka menyeberang ke arah jalan beratap yang menuju halaman. Dan waktu hampir di sana, Desi berhenti dan merenggutkan lengannya dari tangan Margo. Kemudian lari ke ruang bunga yang terdekat dan tenggelam di bawah bangku yang penuh dengan bunga-bunga yang telah dipotong dari pohonnya untuk diatur di dalam vas-vas tinggi. Waktu muncul kembali, ia telah membawa sebuah bola besar dan berwarna. Biar selamat bola ini selalu kusimpan di situ, katanya. Kalau Bertie tahu, pasti akan dibuang ke tempat sampah. Tapi Jules yang mengurus bunga memperbolehkan aku menyimpan di situ. Bola ini sangat bagus kan? Sangat bagus, jawab Margo. Siapa yang membelikan? Ia menangkap bola yang dilemparkan oleh Desi itu. Boleh aku menebaknya? Desi mengangguk dan melesat mau menangkap cicak. Memang hampir tertangkap dengan ekornya, tapi dalam sekejap sudah lepas lagi. Pasti lepas, katanya. Cicak memang pandai. Mereka bisa melarikan diri dengan melepaskan ekornya. Anda tahu, Nona? Aku tahu sekarang. Margo tersenyum. Pasti Paman Raul yang membelikan bola ini. Salah. Desi melesat ke air mancur, melompat-lompat di telandakan dan menepuk-nepukkan tangannya di percikan air. Saya merasa Anda harus tahu bahwa Paman Paul telah membelikan aku bola sebagai hadiah. Katanya aku harus belajar menendang bola dan tumbuh besar seperti dia. Kukira perlu waktu yang cukup lama supaya aku bisa besar seperti dia. Kata Oma, aku seperti ayahku. Papa pasti perlente, tapi aku lebih senang jadi orang yang menakutkan seperti Paman Paul. Kata Julius, kadang-kadang Paman Paul seperti setan, tapi aku tak pernah melihat ekornya. Atau mungkin ia telah melepaskannya seperti cicak. Menurut pendapatmu, begitu, Nona? Aku tak tahu betul, manis. Jawab Margo sambil menahan senyumnya. Sekarang yuk kita jalan-jalan di bawah pepohonan. Akan terasa lebih sejuk daripada di sini. Mereka berjalan semakin jauh dari Puri. Rumah Anda di Inggris apa juga punya halaman seperti ini? Desi mendongak memandang Margo. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Margo masih tetap membawa bola berwarna. Karena sesampainya di tempat yang teduh dan jauh dari jendela, nanti mereka bisa main bola dan tak akan membuat Bertie ketakutan. Waktu aku seumuranmu, rumah kami juga punya halaman yang luas, Desi. Tapi debu-debu dari tambang batu bara telah menyelubungi daun-daun bunga dan selalu ada hama tanaman. Kami hidup di bawah bayangan gunung besar yang terdiri dari debu batu bara dan biasanya akan menghalangi sinar matahari, sehingga bunga-bunga di sana tak bisa tumbuh sesubur seperti di sini. Kedengarannya agak menyedihkan, ucap Desi Iba. Anda punya saudara? Ya, dan karena itulah hidupku tak terasa begitu buruk. Kamu bisa main bersama-sama dan tak mengenal dunia luar.
sehingga kami berpikir bahwa tak ada dunia lain selain dunia kami. Kami suka mendengar pegawai-pegawai tambang menyanyikan lagu saat mereka pulang dari kerja. Dan sampai sekarang, aku masih ingat suara mereka yang merdu dan musik-musik yang bagus. Kau suka musik, Desi? Desi mengangguk. Aku senang mendengarkan suara para pemetik anggur yang sedang menyanyi. Mereka tampak riang sekali dan Paman Paul menyanyi dengan mereka. Paul ikut menyanyi, seperti tak bisa dipercaya. Kebun anggur itu sangat bagus, kata Margo. Sebelum ke sini, aku tak pernah membayangkan bahwa pohon-pohon anggur sangat hijau. Kalau sudah besar, kau ingin memetik anggur, Desi? Aku mau ikut Paman Paul memetik anggur yang pertama, jawab Desi dengan serius. Kami akan mencicipi anggur itu bersama-sama untuk melihat apakah sudah manis dan siap dibuat minuman. Aku juga pernah minum anggur, kata Paman Paul. Besok aku harus jadi pengusaha anggur yang baik seperti dia. Margo mengenyitkan dahinya. Ia heran kenapa anak sekecil Desi telah diperbolehkan minum anggur. Desi nyengir memandangnya. Hanya segelas kecil, Nona, kata Paman Paul untuk membaptisku. Oh begitu, Margo menggumam. Tiba-tiba Desi melesat ke sebuah pohon di mana tanah di bawah pohon itu gundul dan tak ada tanaman bunga seperti yang ada di bawah pohon-pohon lainnya. Di sini tempat jamur, seru Desi gembira sambil mulai menggali tanah dengan tangannya, seperti anak kucing yang sedang mencakar-cakar tulang. Margo baru mau mencegah karena pakaiannya bisa kotor. Ketika ia mencabut sesuatu berwarna gelap sebesar tangannya dari dalam tanah dan mengkerut seperti buah kering. Lihat, katanya pada Margo, jamur ini sudah lama ada di dalam tanah. Akan kuberikan pada Mama buat makan malam. Jamur sangat baik buat manusia ya, dan punya kekuatan gaib. Bagaimana kau tahu ada di sini? Margo berlutut di samping Desi dan memperhatikan buah aneh dari dalam tanah yang terkenal sangat enak rasanya itu. Ia tak ingat lagi bagaimana rasanya jamur semacam ini, padahal pernah makan dengan Michael. Karena tanahnya gundul, Nona. Jamur semacam ini sangat rakus dan senang tumbuh sendiri. Kata Paman Paul, jamur ini membunuh tanaman lainnya yang berani tumbuh di tempatnya. Sungguh? Margo menatap Desi yang sedang membawa jamur dan sadar kenapa anak sekecil ini punya pikiran kuno. Bagi Desi, Paul tempat ia minta nasihat yang telah memberinya pengetahuan tentang tanah Prancis. Ia bisa menendang bola dan punya serdadu-serdadu mainan. Tapi tak ada beruang-beruangan di dalam lemarinya. Ia harus belajar untuk cepat menjadi seorang laki-laki dan dilatih untuk melawan kekerasan. Pagi ini Margo menghabiskan waktunya dengan Desi dan mereka makan siang dengan Celeste di patio. Desi masih tetap membawa jamurnya dan waktu makan jamur itu diletakkan di samping piringnya. Celeste mengerutkan hidungnya dan bertanya, jamur itu akan diapakan? Buat Mama, jawab Desi. Akan kuberikan pada Tuan Hercule supaya ditaruh di basi Mama. Mama pasti senang padaku. Ya, tentu saja manis. Celeste mengangkat bahunya dan memandang Margo, seolah-olah mengatakan bahwa kakaknya pasti akan sedikit menaruh perhatian pada Desi atau jamurnya. Hari ini, bisakah aku ketemu dengan mamanya Desi? Tanya Margo. Kukira aku harus berbicara sebentar dengan dia mengenai putranya. Mungkin Ia hanya mau bertemu dengan Madam dan Paul, jawab Celeste tajam. Anda tahu, kakakku telah menyembunyikan diri dari dunia luar. Hatinya sangat hancur ketika Michael. Sekali lagi Celeste mengangkat bahunya. Kemudian perhatiannya dicurahkan pada Desi tanpa menghiraukan Margo. Margo harus mencari jalan sendiri untuk bisa menemui Maxine. Dia akan masuk kamar Maxine dan mencoba menyadarkan wanita muda itu untuk melihat kenyataan bahwa orang lain akan mendidik Desi untuk menjadi laki-laki seperti Paul dan bukan seperti Michael. Maxine jelas sangat mendambakan Michael, jadi ia harus disadarkan bahwa selama ini Desi selalu diajar melupakan ayahnya sendiri, seorang laki-laki yang tampan. Mata Margo menyala ingin memberontak. Ia sendiri juga pernah mencintai Michael dan sekarang sangat bertentangan dengan Paul. Meskipun bersaudara, Michael dan Paul sangat berbeda. Bukan hanya rupanya saja, tapi juga sifatnya. Menurut Margo, Paul masih memegang adat kuno dan sifatnya masih buas. Tak bisa dijinakan dengan kebencian ataupun cinta. Hari-hari berikutnya, Margo sibuk mengajar muridnya untuk menghafal nama-nama semua yang mereka lihat dan mereka dengar di puri dalam bahasa Inggris. Sehingga sedikit sekali kesempatan baginya untuk mendekati Maxine. Setiap sore Maxine selalu duduk termenung sendirian di serambi kamarnya,
seolah-olah sudah tak ingat lagi pada penghuni puri lainnya. Bagi Margot, saat-saat seperti itu sebetulnya saat yang paling baik untuk menemui Maxine. Tapi setiap kali mau masuk kamar wanita itu, hatinya sedih. 2 kali tangannya sudah meraih pegangan pintu kamar Maxine, tapi kemudian segera menariknya lagi. Dia tak berani melihat mata Maxine dan mukanya yang penuh dengan bekas luka. Di samping itu, Margot tak berani terus terang mengatakan bahwa Maxine mempunyai anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Maxine harus berani menghadapi kenyataan ini dan tidak boleh membiarkan kesedihannya berlarut-larut. Tapi perasaan Margot yang harus membisikkan bahwa kata-kata seperti itu bahkan akan melukai orang yang sedang sedih. Itulah sebabnya untuk sementara waktu ini perhatian Margot seluruhnya dicurahkan pada Desi. Ia siap mendengar ocehan Desi, menjawab pertanyaan-pertanyaan Desi, dan membacakan cerita buat Desi. Kalau siang saat Desi sedang tidur, kadang-kadang ia dipanggil ke kamar untuk Madam Casalis untuk memberikan laporan mengenai perkembangan Desi. Lepas dari persoalan tentang makan malam di mana ia harus ikut makan di meja dengan keluarga Casalis, ia sadar bahwa Madam merasa puas terhadapnya. Kalau sedang makan malam bersama mereka, Margot harus menanggalkan seragamnya dan ganti dengan pakaiannya sendiri yang sederhana. Lebih dari 1 kali ia melihat Madam menatapnya dengan matanya yang dingin dan tajam. Dan saat seperti itulah ia ingin memberontak dan berteriak. Madam, bukalah jendela dan biarkan ketawa dari luar masuk. Nilai Anda milik masa lalu dan tak berlaku lagi sekarang. Hiduplah dengan santai dan bertindaklah lebih lunak sedikit. Selesai makan, mereka akan duduk ngobrol sambil minum kopi, dan hati Margot akan sangat lega kalau lonceng tua berdentang 10 kali. Saat itu, Madam Casalis akan bangkit dari sofanya dan mengatakan mau tidur. Sebelum pergi, wanita itu akan memanjang Yenov, kemudian memandang Margot, menandakan bahwa ia mengharapkan salah satu dari mereka akan mau menemaninya menaiki tangga ke atas. Tapi malam ini jam 9:30, Madam telah berdiri dan memegang dahinya. Aku pusing, Paul. Rupa-rupanya udara panas telah membuatku sakit dan aku harus cepat masuk kamar. Yenov, tolong pijit tengkuk leherku dengan Challenge Message. Hanya itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakitku. Baik, Madam, jawab Yenov sambil berdiri dan menatap Margot seolah-olah mau mengatakan bahwa kalau malam ini waktu santainya terganggu. Maka Margot juga tak boleh tetap duduk di sini, hanya ditemani oleh Tuan Paul. Ia tak menginginkan Margot berduaan dengan Paul, dan ia kaget sekali waktu mendengar Paul berkata, "Harap Nona Jones tetap di sini sebentar untuk membicarakan perkembangan Desi. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh, Mama." Madam Casalis seketika berhenti dekat pintu dan memandang tajam pada putranya. "Aku sudah bertanya pada Nona Jones tentang perkembangan Desi, jadi kau tak perlu membuang-buang waktumu untuk memberikan pertanyaan yang sama, Paul. Aku merasa puas karena Nona melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kalau begitu, Nona akan tetap di sini dulu untuk menghabiskan anggurnya dengan saya," kata Paul tenang. "Saya perlu teman setelah seharian kerja keras. Dan karena Anda sakit kepala, saya tak bisa menahan Anda. Atau menahan Yenov karena ia sangat Anda perlukan. Nona Jones, Anda mau tetap di sini dulu kan?" Margot sudah hampir sampai ke pintu ketika mendengar kata-kata Paul yang terakhir itu. Ia sangat kaget dan seketika memutar tubuhnya. "Saya agak capek, Tuan," jawabnya. "Saya mau istirahat." "Anda tak kelihatan capek, Nona. Dan duduk di sini bukan pekerjaan yang melelahkan." Paul melangkah melewati Margot untuk membukakan pintu buat ibunya dan Yenov. "Bonsoir, ladies. Saya akan menahan Anda berdua." Setelah mereka keluar, ia menutup pintu dan berdiri menatap Margot. Tangannya yang sebelah dimasukkan ke saku. "Dalam usia Anda yang masih muda ini, tenaga Anda masih kuat untuk dipakai berdansa sampai pagi tanpa merasa capek?" tanya pelan. "Aku bisa membayangkan bahwa Anda sangat senang dansa. Kelihatannya dari bentuk kaki Anda yang pasti bisa digerakkan dengan lincah dan lembut. Nona penuh semangat seperti kuda betina." "Karena mau mengatakan seperti itulah, maka Anda telah mencegah saya, Tuan." Margot melemparkan kepalanya dan rambutnya berkilauan seperti api. Matanya yang berwarna biru menyala kesal. Seharusnya Paul tahu bahwa perbuatannya itu akan membuat ibunya semakin memusuhi Margot. "Saya tak mau berdiri di sini hanya untuk membicarakan soal itu, Mbah Margot. Sebagai pegawai di sini, saya membutuhkan penilaian yang baik dari ibu Anda, dan bukan membuatnya curiga bahwa saya akan mengejar putranya. Waktu di London, Madam telah memperingatkan saya." "Peringatkan Anda, Nona?" tanya Paul lirih dan seperti hanya berbisik. "Untuk menentangku."
untuk menentang pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa Anda laki-laki pilihan. Jawab Margo cepat, dan kata-katanya yang terakhir diucapkan dengan sinis, karena masih ingat bagaimana sakit hatinya waktu Michael meninggalkannya. Aku tak mengharapkan orang-orang di Epuri ini punya pikiran bahwa aku sedang mencari suami yang kaya. Di sini aku bekerja. Ambisi yang mengagumkan, Nona Jones. Dengan malas, Paul maju dan seketika Margo mundur. Supaya tak terlalu dekat dengan Paul. Tapi katakan, kenapa Anda punya pikiran bahwa saya sebagai laki-laki pilihan untuk dijadikan seorang suami? Banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahanku. Dan meskipun aku tak bisa dikatakan kaya karena saat ini pajak terlalu tinggi, tapi masih mampu menghidupi seorang istri menarik, cakep dan sederhana. Kukira sekarang Anda mengenakan gaun yang paling bagus buat Anda, karena warnanya cocok sekali buat mata Anda, berwarna bunga tertentu. Yang kukira ada hubungannya dengan biarawati. Sangat menarik, karena Anda sendiri punya sifat seperti biarawati, di mana seorang biarawati tak akan mau berhubungan dengan... Apakah aku kurang ajar? Ya, jawab Margo menghentak sehingga tubuhnya yang bergoyang menyentuh meja marmer di sampingnya dan vas yang ada di atas meja itu hampir roboh. Kenapa Anda selalu menganggapku seolah-olah aku mau merampas kehormatan Anda? Tanya Paul bersemangat. Apa aku setan? Orang yang tak berguna atau apa saja pokoknya yang jelek-jelek? Sungguh aku manusia biasa. Margo menggeleng dan melemparkan matanya ke dinding panel yang berwarna perak. Kukira Anda perlu minum segelas anggur lagi, kata Paul. Anggur kami akan bisa menenangkan pikiran. Apa Anda takut akan kucium lagi, Nona Jones? Apa Anda takut? Mungkin Anda akan lupa bahwa Anda seorang guru privat yang soleh dan masih gadis, yang di sini hanya bertujuan untuk bekerja. Aku benci mendengar kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Bentak Margo dan pipinya agak memerah. Kata-katanya itu sebetulnya bisa membuatnya dipecat karena dilemparkan pada laki-laki yang menggajinya. Tapi ia tak merasa menyesal. Dan dengan kasar memutar kepalanya untuk menatap Paul. Mata Paul berkedip-kedip memandangnya. Ikut aku, Nona, kata Paul sambil meraih pintu. Ikut kemana? Pokoknya bukan ke tempat tidur, jawab Paul santai. Tapi ke gudang. Nanti kuperlihatkan anggur yang disimpan sejak zamannya Napoleon. Karena ia suka minum anggur kami. Aku juga menginginkan Anda mengenal aroma anggur kami. Dengan mata bertanya-tanya, Margo menatap Paul, dan Paul tersenyum. Kemudian membuka pintu dan memberi isyarat agar Margo berjalan dulu ke hall. Sambil memegangi rokoknya, Margo melangkah melewati Paul. Di bawah nanti Anda akan kedinginan. Tunggu dulu, Nona. Kukira di kamar ganti ada syal ibuku. Paul berjalan menyeberang hall dan waktu kembali membawa selendang berumbai-rumbai dan berat yang bagi laki-laki akan dianggap sebagai syal. Margo mengulurkan tangannya untuk mengambil selendang itu dari tangan Paul. Tapi Paul langsung melangkah ke belakangnya dan menyelimutinya selendang itu ke bahunya. Terasa berat dan baunya harum. Terima kasih Tuhan, katanya. Sekarang menghadap ke sini. Margo memutar tubuhnya dan Paul memandangnya seolah-olah ia ada di pasar dan siap dijual. Matanya menyala dan Paul tersenyum. Seharusnya Anda dilukis, Nona Jones. Persis seperti itu, rambut mengkilat menentang rumbai-rumbai sutra yang menyelubungi bahu. Hasilnya pasti sangat bagus. Dengan kedudukan saya seperti ini, tak mungkin Tuan, jawab Margo. Di sini saya digaji sebagai pembantu keponakan Anda. Dan juga warna rambut saya menjengkelkan Madam. Saya percaya beliau merasa bahwa sifat saya juga menyala-nyala seperti rambut saya. Tapi tidak kan? Bukannya saya mau mengatakan bahwa saya lemah lembut dan takut pada bayangan saya sendiri. Tapi Madam Casalis berpikir bahwa sebagai teman anak kecil harus punya penampilan yang anggun. Seandainya Nyonya Van Erden tidak membuat surat referensi yang baik mengenai saya, Bu Anda pasti tak akan menerima saya di sini. Setelah melihat bagaimana cara beliau memandang saya, Margo menahan napas kelihatan jengkel. Mari, akan kuperlihatkan lukisan Mama biar Anda bisa menilainya lagi. Dengan erat, Paul menggandeng Margo dan mereka menyeberang hall ke tempat lukisan keluarga yang diatur di dinding panel. 2 kali Margo pergi mengamati lukisan itu dan mencoba untuk mengerti kenapa leluhur laki-laki mirip dengan Michael dan bahkan mirip Desi dan sama sekali tak ada persamaannya dengan Paul. Mereka berhenti di depan lukisan-lukisan itu. Lihat mereka, kata Paul. Sekarang Anda bisa memperhatikan lukisan ibuku. Tidak seperti sekarang, tapi seperti gadis seusia Anda. Margo mengamat-amati semua wajah perempuan dalam potret itu. Ada yang cantik, ada yang molek, dan juga ada yang kelihatan cerdik dan manis.
Margot membelalakan matanya dan hatinya bergejolak. Ingin tahu, mungkinkah wanita muda berkulit putih mulus dan sangat menarik ini potret Ibu Powell sewaktu masih muda? Cantik ya, ucap Powell. Semua pengantin keluarga Casalis dilukis dan Mama mengenakan gaun beludru supaya tak kelihatan bahwa ia telah mengandung. Kalau diperhatikan betul-betul, matanya menyala ingin memberontak. Dan lihat, ia seperti membuang muka, seolah-olah mau menentang dunia ini dan laki-laki yang menikahinya. Apa sebabnya? Tanya Margot heran. Bayi yang sedang dikandungnya itu adalah aku, Nona Jones. Jawab Powell sambil menatap Margot. Dan laki-laki yang menikahinya bukan ayahku. Margot menahan nafasnya. Seharusnya Powell tak boleh menceritakan tentang ibunya seperti ini. Seolah-olah baginya ini bukan merupakan rahasia, tapi hanya kenyataan. Perkawinan yang diatur, sambungnya. Tapi Mama sangat mencintai anak dari penjaga binatang buruan ayahnya. Gelap seperti setan, gagah seperti perwira dan tak bisa disangka lagi. Bahwa tubuhnya yang ramping sangat menarik dan rambutnya yang gelap berkilauan membuat ia harus menikah dengan tuan tanah yang kaya raya, yaitu Tuan Lucian Casalis. Meskipun Mama ingin melarikan diri dari laki-laki itu, dia takut menentang kemauan orang tuanya. Ia telah dididik untuk mempunyai pikiran bahwa ia harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tua. Karena tak tahu kemana harus mengadu bahwa saat itu ia punya kekasih gelap dan bahkan perutnya sudah berisi. Maka tanpa membantah, ia mau dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Selama bertahun-tahun, Mama merasa betul-betul bisa membohongi Lucian. Tapi waktu Lucian meninggal dunia karena sakit mendadak, surat wasiatnya ternyata menyatakan bahwa semua harta milik Casalis diwariskan pada Michael. Dan setelah itu harus diwariskan pada anak Michael. Di sini saya hanya sebagai pengusaha anggur, Nona Jones. Saya putuskan bahwa puri ini harus tetap sebagai contoh arsitek Prancis. Saya yang menggaji semua pegawai anggur. Saya memberikan perintah dan hukuman. Tapi saya hanya sebagai penjaga Certain Court dan gudang-gudangnya. Kalau saya menikah dan punya anak, anak itu tak akan pernah mendapat warisan dari tanah Casalis. Biar cuma sejengkal pun. Lucian Casalis yang telah menetapkan. Paul Casalis berdiri dan matanya masih menatap lukisan ibunya. Tapi air mukanya tak memperlihatkan rasa sakit hati. Meskipun Margot mendengar ia mengeluh. Rupa-rupanya Lucian mau membalas dendam, gumamnya. Bisakah Anda menyalahkan Mama? Margot tak menjawab. Sulit baginya untuk memahami persoalan keluarga Casalis. Ia masih terlalu asing mendengar cerita seperti itu. Tiba-tiba ia menggigil karena rasa dingin menyerang kulitnya. Biar sudah pakai shawl, Anda tetap kedinginan, Nona Jones, tanya Powell. Tidak, jawab Margot sambil mengusap-usap rumbai-rumbainya. Saya hanya ingin memahami perangai orang Prancis. Pertentangan antara semangat yang menyala-nyala dan logika yang pasti akan membuat kehidupan ini agak sulit. Jawabannya hanya bisa kupetik dari kata Malrox yang berbunyi seperti berikut, Nona. Laki-laki Prancis adalah laki-laki yang akan mengambil resiko semua yang dilakukan karena dorongan hatinya. Tapi biarkan dia berhenti mempertimbangkan, dan dia tak akan mengambil suatu resiko. Kata-kata itu apa menggambarkan diri Anda, Tuan? Tanya Margot. Menurut pendapat Anda begitu, Nona. Belum lama saya mengenal Anda jadi tak bisa menentukannya. Mungkin ada orang yang bisa mengatakan sifat laki-laki pada umumnya. Tapi saya kira Anda tidak seperti mereka. Saya kira Anda sangat sombong dan betul-betul mencintai tempat ini. Pasti menyakitkan hati untuk mengetahui bahwa tempat ini tak akan pernah bisa menjadi milik Anda. Anda pasti merasa... Anda mau mengatakan bahwa saya pasti nelangsa. Karena tak punya hak untuk mendapatkan warisan. Saya memang sangat nelangsa karena laki-laki yang telah memperlakukan saya seperti anaknya sendiri itu, waktu meninggal dunia tidak menganggap saya sebagai anak lagi. Hari itu juga saya ingin pergi. Tapi Michael masih sekolah dan Mama membutuhkan saya. Saya pasti telah pergi kalau Michael mau memperhatikan kebun anggur dan puri ini. Dia tidak mau memperhatikan. Tanya Margot kaget. Yang diperhatikan cuma uang. Tidak, bantah Margot dalam hati. Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu tentang dia? Tanyanya. Sambil mengecilkan matanya, Paul menatap Margot. Bagaimana Anda bisa tahu keadaan laki-laki yang belum Anda kenal itu? Atau mungkin Anda telah mengenalnya? Jantung Margot berdetak keras. Teruskan. Pertama, Anda harus menjawab pertanyaan saya. Apa Anda salah satu dari gadis Michael? Sebelum dan sesudah menikah, ia memang suka berfoya-foya dengan gadis-gadisnya di Prancis. Kapan dan di mana Anda bertemu dengan dia? Di Cannes. Pertanyaan itu betul-betul mematikan. Muka Margot seketika pucat dan cepat-cepat ia memalingkan kepala.
Jadi Anda bertemu di Keynes? Sebetulnya sejak pertama Anda mau terus terang saja, Nona Jones. Seorang gadis Inggris yang cakep dan penuh semangat mau menjadi guru privat seorang anak di sebuah rumah yang bermil-mil jauhnya dari toko dan teater. Sudah kuduga. Pasti karena alasan tertentu dan ternyata dugaanku benar. Anda mencintai adikku Michael. Margo menggigil di cekalan Paul. Dan sekarang ia harus mengakui bagaimana perasaannya terhadap adik Paul. Tak mungkin ia bisa menyangkal. Ia tahu Paul pasti tak akan menerima sangkalannya. Paul pasti akan sangat marah. Sambil menggibaskan rambutnya yang terjurai di dahi, ia berkata, "Hewan yang sangat nakal ini ketika diserang ia membela diri." "Begitulah, Nona. Serang saya dan saya akan ganti memukul. Cintai Michael dan dia ganti mencintai, kan? Dalam ukuran yang penuh dengan semua cumbu rayu dari seorang Don Juan. Memang selayaknya kalau Anda benci dia," ucap Margo tajam. "Dia ahli waris dari sesuatu yang Anda inginkan. Dia memiliki segalanya. Rupa yang tampan, anggur dan puri ini. Teruskan, Nona, teruskan. Katakan semua yang ingin Anda katakan. Katakan bahwa saya yang telah membunuhnya." Seperti air dingin menyiram muka Margo. Seketika kemarahannya reda. Tanpa membuka suara, ia hanya memandang Paul, hening dan tegang. "Pardi," kata Paul. Kemudian sambil melepaskan Margo dan melangkah menjauhi Margo. "Tangan-tangan ini seharusnya tak boleh menyentuh perempuan. Ya. Sesaat yang lalu, Anda bilang hanya tahu sedikit tentang saya. Sekarang Anda tahu banyak. Kenyataannya kita saling membuka rahasia. Situasi yang paling bersekongkol. Anda akan berani tinggal di sini dan menghadapinya. Anda akan membiarkan saya tinggal di sini. Kalau sekarang Anda pergi, ingat semua kesenangan yang akan hilang dari kehidupan saya, Nona Jones. Kesenangan untuk mengumpan saya, Tuan. Kesenangan untuk mencela saya karena datang ke sini untuk mendekati anak Michael." "Tentu saja," jawab Paul pelan. "Apalagi yang kumaksud kalau bukan itu?" "Apalagi tentu saja." Dengan tegang, Margo menatap lukisan wajah seorang laki-laki yang berada di samping ibu Paul. Wajah kurus, agak tegar, dan dengan mata yang gelap seperti mata Daisy dan Michael. Lucien, yang tak pernah berkhianat meskipun dalam hidupnya ia tahu bahwa Paul bukan anak kandungnya. Oh Tuhan, apakah ini sesuatu pembalasan dendam terhadap istrinya dengan cara merenggutkan kasih sayang yang selama bertahun-tahun ini dicurahkan pada anak kandung istrinya? Jam di hall berdentang 10 kali. "Anda ingin tidur sekarang?" tanya Paul. "Tidak," jawab Margo bergetar dan sangat gelisah. "Tadi Anda janji mau memperlihatkan saya gudang anggur, kan? Tapi sebelum Anda tahu siapa dan bagaimana saya sebenarnya, Nona Jones. Jangan ngeledek, saya bukan anak kecil, Tuan, untuk dibuat syok seperti itu. Tidak, mungkin dulu Anda tak akan jatuh cinta pada adikku. Sekarang mari kita ke gudang, lewat jalan ini." Paul mengajak Margo menyeberang hal. Bayangan gelap menyelubungi mereka. Kemudian terdengar suara pintu terbuka dan lampu menyala. Menyinari tanjakan dan anak tangga gudang yang lembab. Sesaat bau yang menjijikan menusuk hidung Margo. Kemudian bau aneh, campuran antara alkohol, gula, asam, dan garam yang merupakan unsur dari anggur. Seperti masuk ke ruangan kimia, pikir Margo. Sarang laba-laba bergelantungan di tiang-tiang batu yang menyangga relung atap. "Belajar tentang anggur seperti halnya belajar tentang perempuan," kata Paul. "Membutuhkan waktu dan naluri." Paul berhenti bicara karena saat itu Margo terpleset di telundakan dan berteriak karena kehilangan keseimbangan. Ia merasa dirinya jatuh dan sepasang tangan dengan kuat mencekal tubuhnya. "Lehermu bisa patah," kata Paul sambil mengayunkan kepala Margo ke belakang. Dengan mata menyala ia menatap Margo, kemudian membungkukkan kepala dan bibir mereka berpadu. "Terlalu cantik untuk menjadi seorang guru privat," bisiknya sambil membelai rambut Margo. "Sejak semula aku telah menyadarinya, dan pada hari pertama itu seharusnya aku telah menendangmu pergi dari sini. Tapi sekarang anak itu telah menyayangimu, kan? Dia harus memilikimu. Kalau tidak, hatinya pasti akan hancur. Kau memang sialan, Margo Jones. Kenapa kau tidak jauh saja dari kami?" Tentu saja aku lebih senang kalau bisa jauh darimu," jawab Margo tergagap. "Kenapa kau tidak bisa meninggalkanku sendirian? Aku datang kemari ke gudang di bawah ini bukan untuk..." "Kau memang menyebalkan, Paul. Kau selalu cari untung sendiri. Lehermu pengen dipatahkan, ya? Well, karena ciuman cepat dilupakan, lebih baik kau dicelakai atau disakiti. Bahkan ciuman setan tak lebih sakit daripada patah tulang." Dengan mata mengecil, Paul menatap Margo. Ya, dia menginginkanmu dengan matanya yang menyenangi keindahan. Tapi apa kau tak sakit hati waktu ia meninggalkanmu?
Margo mundur dan ingin menampar wajah gelap yang sesaat yang lalu sangat berdekatan dengan wajahnya, hangat dan tegar. Dagu kokoh menancap tenggorokannya saat Paul mencium bawah kupingnya. "Aku bukan buangan Michael," teriaknya dan suaranya menggema. "Kalau kau menganggapku seperti itu." "Tidak." Paul menggelengkan kepalanya dan dengan tak sabar menyingkapkan rambutnya yang terjurai ke dahi. Sinar lampu menerangi cincin stempel emas yang melingkar di jarinya, dan sekarang Margo bisa melihat dengan jelas keadaan di sekelilingnya. Nasib telah membuat Paul berhenti keras. Itukah sebabnya, maka ia harus berbuat seperti setan terhadap perempuan yang berada di dalam cekuannya. Dengan mata menyala buas, Margo menatap anak tangga dan mau meninggalkan gudang anggur ini. "Sebelum pergi, akan mencicipi anggur dulu kan?" Paul ketawa lewat tenggorokannya. "Atau haruskah aku mengatakan sebelum melarikan diri seperti gadis suci yang akan diperkosa? Anggur yang pertama kali dibuat di bawah tanggung jawabku 1 tahun sebelum ayahku, sebelum Lucian meninggal dunia. Anggur itu memiliki kesegaran tertentu dan nikmat. Tapi kau tahu sendiri, aku tidak selalu bergairah setiap melihat sorot matamu, Nona. Dulu kami suka menari-nari mengelilingi tong anggur yang sangat besar, berteriak-teriak gembira seperti anak liar yang hidup di hutan." Paul ketawa lagi dan melangkah kerak, kemudian meraih leher sebuah botol. Dengan putus asa, Margo terus memperhatikannya. "Hari muda, hari yang menyenangkan," tambahnya sambil mengangkat leher botol yang punya tutupan merah itu, sehingga sinar lampu bisa menerangi anggur yang ada di dalamnya. "Kami bekerja keras di kebun mulai dari subuh hingga senja, dan keringat menyembur dari kulit kami saat ragi menyembur dari buah anggur. Hari begitu panas, Nona, dan halimun menari-nari dengan serangga, sementara cengkerik mengerik di pohon. Alangkah gemuknya buah-buahan anggur itu dan bergerombol seperti rambut ikal seorang gadis yang siap untuk jatuh cinta. Alangkah nikmatnya beristirahat sebentar di bawah naungan pohon anggur dengan roti, bawang, dan keju dan meneguk anggur berkali-kali. Alangkah harumnya bau minyak wangi yang tersembur dari rambut panjang salah seorang pemetik anggur." Paul mengayunkan kepalanya dan menatap Margo, ada ketawa dan ejekan di dalam sorot matanya yang kelabu. "Para pemetik anggur itu terdiri dari gadis-gadis, dan waktu itu aku masih muda, hangat dan mungkin agak buas, dan menyenangi gadis. Lantas mau apa lagi?" Paul mengangkat bahunya yang lebar, dan jari-jarinya yang ramping menyobek lapisan botol, kemudian mencabut tutupnya. Sangat kuat, pikir Margo sambil bersandar di tembok putih sehingga rok bawahnya yang berwarna biru tampak menyala, menantang warna putih seperti kipas angin yang cerah. Rumbai-rumbai selendang yang melingkar di bawahnya menari-nari di sekeliling lengannya, dan ia merasa Paul meliriknya saat laki-lakinya itu mengambil 2 gelas anggur dari dalam laci. Dan dia merasa Paul meriliknya saat laki-lakinya itu mengambil 2 gelas anggur dari dalam laci. Diisinya gelas itu dengan anggur. "Voila," serunya sambil membawa gelas yang penuh anggur dan menghampiri Margo. "Silakan minum, Nona. Anggur buatan Paul Casali sendiri. Beranikah Anda meminum anggur ini untuk memberi selamat kepadanya?" "Anda selalu membuat saya berani melakukan apa saja, Tuan." Sambil berdoa semoga tangannya tak gemetar, Margo meraih gelas yang disodorkan oleh Paul. "Mari." "Terima kasih kembali, Nona, untuk apa saja yang kumiliki." Seketika Margo menatap Paul dan dilihatnya ujung bibir laki-laki itu bergerak-gerak lucu. "Laki-laki diibaratkan anggur dan perempuan gelasnya," kata Paul sambil mencium anggurnya. Margo juga menyentuhkan bibirnya ke pinggiran gelas dan menahan nafasnya. Bunga mawar, pikirnya. Bau yang menusuk dari bunga mawar musim panas yang kelopak bunganya sudah berwarna gelap karena terserang sinar mentari. Margo mulai meneguk anggurnya, rasa manis. Hitam manis yang memabukkan. "Bagaimana?" Paul menggumam seolah-olah bisa membaca pikiran Margo mengenai anggurnya. "Bagaimana pendapat Anda mengenai anggur ini?" "Sangat enak, Tuan." "Jangan memuji hanya untuk basa-basi." Paul mendengus. "Katakan terus terang saja." "Saya selalu mengatakan apa adanya." "Sedikit bohong. Anda datang ke Satan Court ini karena ada maksud tertentu, yaitu ingin mengetahui sesuatu tentang Mike lewat Desi. Sekarang Anda bisa mengetahui tentang diri saya lewat anggur di dalam gelas yang Anda pegang itu. Maka katakan terus terang bagaimana pikiran Anda, dan jangan menghiraukan perasaan saya ataupun muka saya yang merah." Tiba-tiba Margo ketawa, mungkin karena pengaruh anggur yang telah diminumnya. "Kalau muka Anda pernah merah," katanya, "pasti waktu Anda masih bayi dan perawat Anda lupa mencoba air mandi Anda sebelum Anda dicelupkan ke dalam air itu. Kemungkinan sekali kalau Anda bisa menggambarkan saya waktu saya masih bayi.
Seketika Margo menatap Paul yang sedang berdiri dengan mengenakan celana panjang berwarna gelap dan kemeja putih, dengan jaket yang terbuka. Rambutnya yang hitam ada yang terjurai ke dahi lagi, dan matanya yang kelabu juga menatap Margo, begitu tegar seperti baja. Waktu bayi, ia hanya milik ibunya, dan setiap Constance menggendongnya. Wanita itu pasti ingat pada pacarnya yang sangat dicintainya, dan mukanya tampak cemas karena takut jangan-jangan Lucien tahu bahwa Paul sebenarnya bukan anak Lucien. Kemudian begitu tahun terus berlalu dan Lucien tak pernah berkata apa-apa. Bagaimana Lucien Casalis tahu bahwa Anda bukan... Kata-kata itu keluar dari bibir Margo sebelum Margo bisa mencegahnya. Saya sadar, sebetulnya saya tak boleh menanyakan seperti itu. Tapi bagaimana ia bisa yakin kalau ibu Anda tak mengatakan... Setahun sebelum Lucien meninggal dunia, di puri ini telah terjadi perampokan. 1 kotak permata dicuri dari kamar Mama. Di antara kotak-kotak antik lainnya, hanya kotak itu yang mempunyai laci rahasia. Karena terlalu besar oleh pencurinya, dibuang di pepohonan. Waktu pelayan menemukannya, kelihatannya sudah kosong. Dan Lucien menemukan ruangan dalam kotak itu yang berisi surat-surat. Kaum perempuan kadang-kadang memang lupa bahwa surat-surat rahasia semacam itu seharusnya dibakar saja. Surat-surat cinta yang telah dikembalikan oleh kekasih Mama. Karena waktu menikah dengan Lucien, Mama telah memintanya kembali. Sebelum meninggal dunia, Lucien tak pernah mengatakan bahwa ia telah membaca surat-surat itu. Tapi waktu meninggal, ia telah meninggalkan surat buat Mama dan juga surat wasiat. Dalam suratnya ia mengatakan bahwa ia tak tahu bagaimana caranya meninggalkan harta Casalis pada anak kekasih Mama. Kalau itu dilakukan, berarti akan merampas hak Michael, yang jelas anak kandungnya sendiri. Laki-laki Prancis selalu punya pikiran yang logis, Nona Jones. Siapa yang bisa membantah pikiran yang logis seperti itu? Meskipun Lucien tahu bahwa Michael tak begitu menghiraukan Satan Court. Margo menelan air liurnya waktu mendengar kisah yang menyedihkan seperti itu. Setelah menghabiskan isi gelasnya masing-masing, mereka meninggalkan gudang. Sesampainya di tangga, Paul berhenti dan menarik selendang dari bahu Margo. Selendang sutra itu kemudian diremas-remas dan diangkat ke dekat hidungnya, seolah-olah mau mencium baunya. Jangan terlalu kasar memutuskan diri saya, Nona Jones. Katanya, saya hanya salah satu di antara laki-laki yang ditakdirkan punya sifat seperti iblis. Saya kira Anda tahu, kenapa saya tak bisa selalu bersifat lembut dan toleran. Pada dasarnya karakter Anda tidak lemah, Nona. Anda kelihatan dalam, selalu mencari jawaban dan Anda menginginkan orang lain hidup bahagia. Betul kan? Saat Margo hanya mendongak menatap Paul, kemudian melangkah menaiki 2 anak tangga sehingga matanya bisa sejajar dengan mata Paul. Tapi saat itu juga Paul melemparkan matanya ke permadani yang menghias dinding. Saya tak pernah yakin bagaimana Anda akan menghapus tentang diri saya, kata Margo setengah tersenyum. Sesaat yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda ingin menendang saya dari sini sebelum Desi mulai menggantungkan diri pada saya. Apakah Anda tak senang digantungi seseorang, Tuan? Anda tahu benar bahwa Anda sumber utama di Satan Court ini. Dan rupanya kita telah mengabaikan persoalan tentang apakah kita berbuat sesuatu hanya demi diri kita sendiri atau juga demi orang lain. Bisakah Anda memaafkan Lucien Casalis karena terlalu sombong? Bagaimanapun juga dulu Anda mencintainya. Cinta, Nona Jones. Paul melangkah keluar tangga dan bibirnya bergerak-gerak tersenyum tajam. Aku tak tahu apakah aku percaya pada cinta lagi. Dan Anda, kita sama-sama bisa mengatakannya kan, bahwa kita pernah dikhianati cinta. Sebelum Margo sempat menjawab, Paul pura-pura membungkukkan kepalanya, kemudian melangkah meninggalkan Margo dan menghilang di kegelapan. Margo mendengar langkahnya yang menggema di dalam dinding yang tertutup itu. Malam terasa sunyi, dan sesaat Margo hanya berdiri sendirian menatap patung kesatria yang mengenakan baju baja yang ada di seberang hal. Sesampainya di galeri, ia berhenti dan memandang ke bawah, ke hal yang gelap. Dan lewat jendela terbuka yang ada di dekatnya, ia mencium bau malam yang tersembur dari tanah puri. Dengan wajah termenung, ia berdiri di dekat susuran tangga. Karena malam ini, ia punya perasaan baru tentang Satan Court. Bukan hanya rumah yang lain, tempat tinggal yang lain. Di mana ia akan bekerja selama bisa menyenangkan hati keluarga Casalis. Rumah ini memiliki suasana tersendiri, suasana yang menyentuh perasaan dan imajinasi. Dalam kesunyian yang mencekam itu, samar-samar Margo mendengar gema suara gadis ketawa dan suara lagu kuno. Margo mulai melangkahkan kaki lagi menuju kamar Desi dan menatap anak yang sedang tidur nyenyak itu.
Dan waktu berjalan menuju kamarnya sendiri yang ada di lantai atas, teringat kembali sebuah sajak yang mengatakan, tempat ini masih berbicara tentang keindahan usang bunga mawar, dan juga kegagalan dari bergamot. Sinar terang dan kesunyian yang mencekam yang diperkirakan, dan suara piano yang mendengung menggerakkan penari gavote.